Rasil untuk Islam yang satu. Kalau seandainya seorang, katakan, membunuh secara tidak sengaja, mengendarai mobil, kemudian dalam keadaan tidak sengaja menabrak seseorang hingga orang tersebut binasa. Dalam hukum Islam, apa hukuman yang dijatuhkan bagi orang tersebut? Dia dikenakan dua sanksi. Pertama, dia melepaskan budak. Melepaskan budak sebagai pengganti nyawa yang terbunuh. Ini antara dia dengan Allah. Yang kedua, membayar ganti rugi pada pihak keluarga. Berapa yang harus dikeluarkan? 1.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,5 gram, berarti 1.000 dinar sama dengan 4,5 kilogram. Kalau dia tidak mampu untuk melepaskan budak, karena memang perbudakan sudah tidak ada, maka dia, antara dia dengan Allah dikenakan puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun kewajiban dia terhadap keluarga korban, tetap dia harus membayar sebesar 1.000 dinar atau pihak keluarga mengikhlaskan seluruhnya atau sebahagiannya. Maka peran pejabat hukum dalam Islam di sini bukan menetapkan hukum yang baru, tapi tugas mereka memfasilitasi, melindungi hak orang yang menjadi korban, tapi tanpa menganiaya juga pihak apa? Pelaku. Pihak pelaku. Karena bisa saja dalam hal ini si pelaku juga teraniaya. Di mana dia bukan hanya melakukan tidak sengaja, tapi pihak lain sengaja menyediakan perangkap supaya apa? Supaya pelaku melakukan tindakan tersebut. Bisa aja. Begitu juga kalau orang berburu, kemudian pelurunya mengenai seseorang secara tidak sengaja. Itu hukuman langsung diturunkan oleh Al-Quran. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Kalau seorang membunuh secara tidak sengaja, kesalahan yang tidak disengaja, maka dia wajib melepaskan budak dan membayarkan ganti rugi pada pihak keluarganya. Pertanyaan Ustaz, kalau misalnya tadi kecelakaan mobil tadi Ustaz ya, tidak sengaja, tapi justru pelaku atau yang bersalah ini malah si korban. Ustadz kalau lihat di Jakarta ini banyak Ustadz, kalau kita naik jalan layang non-tol dan tulisannya di layang ada motor. Ada tuh di Casablanca tuh. Tapi kan pada prakteknya kan pengendara motor tetap aja naik. Itu kan dia sendiri, berarti udah gitu ngelawan arah lagi Ustadz. Jadi dari arah berlawanan datang, ini pernah kejadian 4 tahun 5 tahun yang lalu. Jika terjadi kecelakaan, motornya yang meninggal, tetap yang salah. Kan kita punya tuh teorinya tuh. Kalau pejalan kaki ditabrak motor, yang salah pokoknya motor. Mau yang salah pejalan kaki bodo amat, yang penting salah motor. Mobil juga gitu, kalau nabrak pengendara motor, pasti mobil salah. Padahal motor yang lawan arus di jalan yang sebenarnya nggak boleh ada motor. Nah itu gimana? Jadi begini, dalam hal ini hakim diberikan wewenang untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek. Contohnya, kalau si pengemudi tidak dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sehat, mengendarai mobil juga dengan wajar, dengan kecepatan yang tidak berlebih-lebihan, agar mampu mengendalikan kendaraan. Betul. Tahu-tahu secara tiba-tiba ada kendaraan katakan melawan arus atau secara tiba-tiba bisa itu memotong. Terjadi kecelakaan. Maka dalam hal ini mau tidak mau pertimbangan ganti rugi dipertimbangkan. Mungkin tidak seberat itu, tapi berkaitan dengan kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut karena dia melenyapkan nyawa, itu harus dilakukan. Tetap. Tujuannya apa? Agar kita ini berhati-hati menyangkut nyawa manusia. Kalau seorang memenjarakan orang secara tidak sengaja, katakan 1 bulan 2 bulan, dia bisa berikan kompensasi. Tapi kalau membunuh orang ternyata dia tidak bersalah, nggak ada kompensasinya. Bagaimana kita menghidupkan kembali? Oleh karena itu berkaitan dengan nyawa dan darah manusia ini luar biasa, sampai Nabi wanti-wanti pada haji perpisahan mengingatkan bahwa darah kalian, harta kalian, Allah haramkan sebagaimana Allah mengharamkan hari ini di bulan ini dan di negeri yang diharamkan ini. Jadi tetap seorang pengemudi harus berhati-hati. Oleh karena itu di sebagian negara sebagai contoh kita saksikan di satu wilayah di satu wilayah di Samudra Pasifik, ada sebuah negara kecil, kecepatan kendaraan hanya 40 km per jam.
supaya kalau seandainya ada kejadian secara tiba-tiba mampu untuk apa? Menghindar. Tapi kalau seandainya kecepatan kendaraan tinggi, apalagi kalau pengemudi ini terkadang ugal-ugalan, ya, terbukti dia melakukan pelanggaran, maka dalam keadaan apapun, seandainya katakan dia menabrak, dia dikenakan sanksi. Tapi di sini, sebagaimana tadi kita bicarakan, hukumnya jelas, tinggal terapannya nanti ya, diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek, apakah diringankan, apakah diberatkan. Karena kalau dia mabuk, seperti kejadian ketika ada seorang wanita menggunakan sebuah kendaraan, ya, sehabis melakukan malam gila-gilaan, tetap dia menabrak orang sedang di pinggir jalan. Yang ditabrak bukan hanya satu lagi, banyak. Dalam jumlah besar. Nah ini mau tidak mau hukumannya dijatuhkan berlipat-lipat. Akhirnya dikenakan pasal pembunuhan waktu itu, Ustaz. Iya, mau tidak mau bukan lagi membunuh secara tidak sengaja walaupun mabuk kan. Iya. Hukumannya cukup berat masalahnya. 16 tahun. Dan kalau seandainya yang bersangkutan tidak mampu membayar, keluarganya dikenakan. Bayangkan, keluarga ini menjadi kewajiban yang tidak akan lepas walaupun yang bersangkutan tidak mampu. Nah, keluarganya itu yang akan menjadi ahli warisnya kalau dia meninggal, itu dikenakan semuanya untuk membayar. Karena apa? Karena tidak lepas kejahatan individu dari apa? Dari lingkungan, keluarga, bertanggung jawab. Dengan ini Islam mengajak, di saat melakukan perbaikan, bukan hanya diserahkan wewenangnya kepada seseorang, tapi bagaimana keluarga, lingkungan juga kalau ada kesalahan dari pihak keluarganya, mereka berupaya untuk meluruskan bersama-sama.